Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tidak asing bagi ibu-ibu yang sudah hadir juga di kajian kita beberapa pekan lalu, sempat di Ajwat Resto di Condet. Kita juga membahas masalah Ramadan waktu itu ya. Tapi lebih fokus membahas tentang keutamaannya. Apa yang kita dapatkan kalau kita puasa Ramadan. Sedikit saya reviewkan dari buku yang saya bacakan waktu itu ya. Jadi Ramadan itu memiliki kurang lebih di buku yang kami tulis ada 16 keutamaan yang kita dapatkan ya. Dan salah satu cara untuk ibu bisa rajin untuk mempertahankan ibadah yang sedang diperintahkan dan juga kita bisa konsisten ya menjaganya terus itu mengetahui janji Allah di ibadah itu. Seperti kalau ibu mau rajin sholat malam, saran saya sebelum sholat malam, coba cari tahu tentang keutamaan sholat malam itu. Atau apa yang ibu dapatkan kalau ibu sholat malam. Ya. Nanti kita jadi termotivasi selalu mau ngerjakan dan istiqomah atau konsisten karena kita tahu apa yang kita dapatkan. Nah itulah yang kita singgung di beberapa pekan lalu terhubungan dengan masalah apa yang didapatkan di bulan Ramadan. Kita sudah sebutkan waktu itu ada bulan turunnya Al-Quran, jadi kesempatan justru kita mengenal kitabullah. Dan kita sudah sebutkan keutamaan baca Quran. Kita juga sudah menyebutkan inti daripada puasa atau bulan Ramadan adalah puasa. Ibadah yang paling besar pahalanya dan manfaat-manfaat puasa. Kita juga sudah sebutkan yang ketiga tentang dia pembersihan dosa. Jadi Ramadan ini bulan pemutihan kesalahan. Dan kalau dosa kita dibersihkan berarti kita dapat dua manfaat. Yang pertama, kita akan selamat dari konsekuensi hukuman dari dosa kita. Yang kedua, semua fasilitas yang tertahan karena dosa itu akan dikembalikan. Ini sudah kita paparkan pada pertemuan itu ya. Kemudian juga yang keempat, bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah. Artinya keberkahan ada. Rasanya Ramadan itu semuanya cukup. Sahur sedikit, buka puasa juga secukupnya. Sudah cukup aja gitu ya. Waktu terasa panjang sekali. Karena memang keberkahan yang Allah kasih. Berkah artinya sangat besar manfaatnya. Yang kelima kita sudah jelaskan itu bulan terbukanya semua pintu surga. Artinya terbuka pendaftaran masuk surga di bulan Ramadan. Iklan resmi 1 Ramadan sampai 30 Ramadan atau 29 Ramadan itu adalah pendaftaran. Jadi ibarat seperti kalau kantor atau kampus buka pendaftaran dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, yang mendaftar beruntunglah dia. Ini Ramadan ibu-ibu kesempatan daftar. Bagaimana cara daftarnya? Ya lakukan semua ketaatan di Ramadan. Yang akhirnya membawa kita masuk ke dalam surga. Dan semua pintu neraka ditutup. Artinya ada nama-nama orang yang akan dihapus namanya dari api neraka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah memiliki setiap malam dari malam-malam Ramadan hamba-hamba yang dihapus namanya dari neraka. Karena orang sekarang kita semua ini punya tempat di surga, punya tempat di neraka. Kalau meninggal dalam keadaan beriman, dia patuh, dia masuk surga. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, munafik, musyrik, atau dia banyak dosa lebih banyak daripada pahalanya, amal solehnya dia masuk neraka dulu. Kan gitu. Nah kita kesempatan tuh di Ramadan bisa kita hapus nama kita, mohon kepada Allah dihilangkan. Dan itu setiap malam ada penghapusan nama orang-orang dari api neraka. Kemudian yang keenam, bulan dibelenggunya setan. Semua syaitan tidak akan bisa leluasa menggoda seleluasa di luar Ramadan. Kita bisa bayangkan kalau kita lomba lari Bapak Ibu sekalian, dan kita di garis start itu, musuh kita, rival lawan kita dibelenggu. Belenggu itu diikat lehernya, diikat kedua tangan, diikat kedua kaki. Ya. Lalu kita akan lomba lari sama dia. Pasti kita menang. Karena dia dibelenggu, kita enggak. Kita jalan santai saja pasti menang. Nah di bulan Ramadan begitu. Kalau ibu dan bapak sekalian memaksimalkan, tadi maaf saya sering sebut ibu-ibu karena memang pengajar ibu-ibu sedikit sekali bapak-bapaknya, maka bukan mengurangi kadar penghormatan terhadap bapak-bapak ya. Jadi kalau musuh kita, rival kita dibelenggu, diikat kakinya, tangannya, lalu kita lomba lari, pasti kita akan menang walaupun kita jalan biasa. Nah itulah Ramadan. Makanya kalau tiba Idul Fitri, ya seharusnya kita itu lebih mempertahankan atau kita pertahankan ibadah kita di Ramadan dengan tetap puasa sunnah, dengan tetap sholat malam, dengan tetap berzikir, baca Quran dan seterusnya. Maka ibaratnya jarak kita dengan syaitan itu 1 bulan. Tapi sayangnya banyak orang begitu Idul Fitri lisannya mengucapkan Alhamdulillah tapi salah tempat.
Bukan alhamdulillah siap mempraktikkan ilmu Ramadan dengan rajin puasa karena satu bulan dilatih, 1 bulan terbiasa puasa. Bukannya sekarang malah puasa, 1 bulan sudah baca Quran, harusnya dia terbiasa baca Quran, zikir, berdoa, umrah dan seterusnya. Tapi malah lisannya mengatakan alhamdulillah di Idul Fitri karena alhamdulillahnya tidak puasa lagi. Tidak lagi sholat malam, tidak lagi baca Quran, tidak perlu lagi menjaga hal yang haram. Ini salah alhamdulillahnya. Nah ini yang kita maksudkan sebenarnya syaitan dibelenggu itu kesempatan kita sangat jauh ya dengan syaitan. Kalau sudah Idul Fitri Bapak Ibu terus tinggal gas saja ya jalan, maka syaitan akan sangat jauh. Dia tidak bisa mengejar kita lagi. Itu targetnya. Bulan yang ke-7 bulan yang diterimanya doa. Karena kata Nabi SAW sungguhnya setiap muslim di bulan Ramadan punya doa yang mustajab. Ada yang disebutkan pada saat sepanjang puasa, ada juga menyebutkan di saat buka puasa. Yang ke-8 bulan penggandaan pahala umroh seperti haji bersama Nabi SAW. Ini sudah pernah kita jelaskan juga. Kalau ibu dan bapak bisa umroh setahun sekali, jadikan Ramadan. Kalau bisa setahun beberapa kali, maka salah satunya bisa dipilih Ramadan karena biayanya biaya umroh, energinya energi umroh, tapi yang didapatkan pahala haji. Yang ke-9 bulan pemilik malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sudah tahu Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Kemudian yang ke-10 bulan ya peningkatan pelipat gandaan pahala. Terutama dengan adanya Lailatul Qadar ya adanya membuka puasakan orang gitu ya. Itu semua kita akan raih pahala dari orang-orang yang puasa. Kemudian bulan peningkatan kualitas SDM muslim dari sisi ibadah secara umum. Kemudian yang ke-12 bulan pengaturan waktu. Yang ke-13 bulan peredam syahwat gitu ya. Yang ke-14 bulan membentuk kepedulian ya. Yang ke-15 bulan pengandalian emosi dan ke-16 bulan pengatur pola sehat. Nah, pola sehat karena kita sudah tahu di masa kita sekarang ada namanya puasa ya. Berbagai macam istilah lah ya. Yang jelas kita kalau berpuasa itu jauh lebih sehat ya seperti itu. Nah itu kurang lebih gambaran yang pernah kita bahas. Kalau sekarang saya lebih mengerucut ibu-ibu dan bapak sekalian membahas tentang pembentukan karakter ya muslim yang sejati dengan bulan Ramadan. Jadi ada hadis-hadis Nabi SAW yang membahas tentang masalah akhlak ini itu luar biasa gitu. Hadis-hadis ini luar biasa. Saya akan coba bacakan dulu beberapa dalil tentang masalah akhlak ini ya. Bermula dari pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Qalam surah nomor 68 ayat 4. Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul atau utusannya untuk menyampaikan risalah di muka bumi ini dan satu-satunya nabi yang diutus untuk seluruh alam semesta, serta juga dia dipilih sebagai penutup para nabi dan rasul. Dia menjadi pemimpin anak Adam alaihi salatu wassalam di hari kiamat nanti. Semua keutamaan ini, bahkan kita tahu kalau habis azan, kita disuruh oleh Nabi minta al-wasilah untuk beliau. Makanya setelah azan kita baca, Ati Muhammadanil wasilah. Dan al-wasilah artinya istana paling mewah di surga. Itu tidak dimiliki kecuali satu orang saja. Dan Nabi Muhammad SAW pemiliknya. Makanya beliau bilang, siapa yang minta wasilah untukku, dia akan dapat syafaatku. Semua keutamaan ini diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena beliau punya akhlak yang mulia. Makanya Allah puji dalam surah Al-Qalam tadi, surah nomor 68 ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh hai Muhammad, kau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi memang ini Nabi SAW sendiri mempunyai akhlak dan tentu ya beliau juga mengatakan innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Penguat dari ayat tadi, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, memaafkan, berbagi, membantu orang, dan segala macam itu. Dan menjauhi semua akhlak yang buruk. Berdusta, berbohong, mengganggu, menzalimi, mencuri, membunuh, menggunjing, memfitnah, dan segala macam hal. Jadi memang Nabi Muhammad SAW diutus untuk itu. Untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia, gitu ya. Dan beliau pun bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Atadruna ma aktsaru yudkhilun nasul jannah?" Apakah kalian tahu perkara apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga? Maka para sahabat terdiam, menunggu jawaban Nabi. Kata beliau 2.
Taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah artinya patuh. Allah perintahkan, yang wajib dan sunnah dikerjakan, yang Allah larang, haram dan makruh ditinggalkan. Itu namanya takwa. Yang paling banyak bawa orang masuk dalam surga, takwa yang pertama. Dan yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik, karakter yang baik. Ya, sopan santun, ramah tadi, jujur, dermawan, tanggung jawab dan segala macam. Itu yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Dan beliau juga mengatakan lanjutan hadisnya, atadruna ma aktsar yudkhulun nasun nar? Apakah kalian tahu apa yang paling banyak membawa orang masuk ke dalam neraka? Maka sahabat terdiam. Beliau mengatakan al-fammu wal farj. Mulut seseorang dengan kemaluannya. Artinya lisan ini terlalu banyak berkata yang kotor, yang jahat, yang berbohong, yang menyakiti orang, fitnah, ghibah dan segala macam. Maka itu paling banyak membawa orang masuk ke neraka, dan juga kemaluan dengan perbuatan yang haram. Makanya Nabi SAW juga pernah bersabda kepada Abu Hurairah, waktu Abu Hurairah minta nasihat, kata Nabi SAW, alaika bihusnil khuluq. Engkau harusnya Abu Hurairah berperilaku atau memiliki akhlak yang baik. Ya, ini semua tentunya penyampaian Nabi SAW ya, tentang masalah akhlak. Belum lagi Nabi SAW mengatakan sesungguhnya sesuatu yang paling berat di timbangan amal hari kiamat adalah akhlak yang baik. Jadi semua itu rangkaiannya, kalau Bapak Ibu sekalian jujur, amanah, tanggung jawab, itu masing-masing ada pahalanya. Tapi kalau diakumulasikan nanti, digabungkan di timbangan amal, itu yang paling berat pada hari kiamat nanti. Dan orang yang akhlaknya baik, kata Nabi SAW, inna rajula la yudriku bihusnil khuluq darajat as-sa'imil qa'im. Sesungguhnya seseorang yang memiliki akhlak yang baik, itu akan mencapai derajat orang yang suka puasa dengan sholat malam di hari kiamat nanti. Jadi kalau orang akhlaknya baik, dia mungkin tidak terlalu banyak sholat malamnya, sholat duhanya, tidak terlalu banyak ibadah-ibadahnya. Tapi karena akhlaknya baik, maka dia bisa mencapai derajat orang yang suka puasa dan juga orang yang suka sholat malam. Tentu di sini yang dibahas adalah ibadah sunnahnya ya. Karena ibadah wajib tidak ada toleransi. Sholat wajib misalnya dan seterusnya. Juga Nabi SAW mengatakan dalam hadits Ahmad dan Abu Daud, akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang-orang yang paling sempurna akhlaknya. Jadi orang yang paling baik akhlaknya, dia makin pintar, makin kaya, makin punya jabatan, makin merendah, ya. Bukan menghinakan diri ya, tapi makin baik sama orang, makin ramah ya. Dan subhanallah akhlak yang baik ini, Bapak Ibu sekalian, saya kasih contoh rasional saja. Kalau ada orang mungkin secara paras wajah biasa saja, fisik juga mungkin biasa saja semuanya, laki-laki dan perempuan. Walaupun jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, tapi mungkin biasa juga secara fisik, cuman akhlaknya baik. Kalau ketemu kita santun, ramah, sopan, saya yakin kita sangat nyaman dekat dengan orang seperti ini. Tapi kalau ada orang yang sangat cantik, sangat tampan, sangat kaya, sempurna semuanya gitu ya, tapi dengan kesombongan, memandang kita dengan sebelah mata, ngomongnya terlalu tinggi, kita pasti nggak nyaman. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana kalau seseorang bergabung antara kelebihan paras wajah, kelebihan fisik, berikut akhlaknya. Dan itulah yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada orang yang melihat Nabi kecuali senang melihat karena ketampanan dan kesebutan fisiknya, plus juga kagum dengan akhlak yang mulia. Para sahabat itu tidak pernah melihat Nabi teriak-teriak. Bahkan Anas bin Malik menceritakan, saya bekerja di rumah Nabi SAW dari umur 7 atau 9 tahun sampai umur 19, sekitar 9 sampai 10 tahun beliau bekerja. Dia bilang selama itu saya kerja belum pernah saya dengar Nabi berkata kasar baik pada istri ataupun pembantunya. Jadi luar biasa karakternya gitu ya. Dan orang yang terbiasa tidak emosional, orang yang ramah, lembut, itu terlihat dari wajahnya. Terlihat dari penampilannya, terlihat dari jaman tangannya. Kita kalau salaman sama seseorang, tangannya lembut, tutur katanya santun. Nampak dari wajah itu memang orang yang tidak emosional. Orang kalau emosi itu kelihatan, banyak kerutan, ya, sering emosi, sedikit-sedikit marah. Dan kalau dia membiasakan diri menjaga karakter buruk ini, itu akan jadi bahaya, jadi kebiasaan. Orang kalau biasakan misalnya dirinya emosional misalnya, lama-lama dia marah dengan dirinya sendiri. Kalau sudah tidak ada target yang dimarahin, mungkin dia marah dirinya sendiri. Mungkin dia tidak sengaja misalnya menjatuhkan baju, dia cukup untuk marah dengan dirinya. Padahal dia sendiri yang jatuhkan baju itu. Atau dia pakai sendal, mungkin kebalik.
Karena dia lagi lihat handphone, mungkin dia bisa marah dengan dirinya. Mungkin dia marah dengan angin yang kebetulan meniup pintu rumahnya, lalu dia emosi, dan seterusnya. Maka itu sesuatu yang tidak baik, berefek tidak baik. Sebagaimana sesuatu akhlak yang baik juga akan berefek pada semuanya gitu ya. Dan Nabi SAW menggabungkan buat kita dalam sebuah hadis tentang bagian daripada akhlak yang baik itu. Beliau mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum. Manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling besar manfaatnya bagi orang lain. Suka mau berbagi dengan orang lain. Apakah kelebihan hartanya, ilmunya, tenaganya, idenya, semua dia berbagi sama orang lain. Itu yang paling bermanfaat, yang paling Allah cintai. Muslim atau orang non-muslim yang dia bantu. Semua bisa, ya kan? Dalam Islam. Kalau orang muslim kita bantu semuanya, kecuali kemaksiatannya. Kalau orang kafir kita bantu semua kecuali ibadahnya. Ya. Ada tambahan selain maksiat juga ibadahnya. Karena kita kalau dalam ibadah la abudu ma ta'budun. Saya tidak akan sembah apa yang kalian sembah, kalian juga tidak perlu sembah apa yang saya sembah. Wala antum abiduna ma'bud. Lalu Allah tutup di Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, tata cara berhidup saya juga punya agama. Nah, tapi selain daripada ini, mengirim makanan buat tetangga, menjenguk yang sedang sakit, membantu yang lagi susah itu boleh dalam Islam, ya. Seperti itulah gambarannya. Kemudian kata Nabi SAW, wa ahabbul a'mal ila Allah sururi tudkhiluhu ala muslim. Dan amal yang paling Allah cintai ya, adalah kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Jadi jangan dianggap remeh ya, untuk kita memberikan bantuan kepada orang yang susah di pinggir jalan sana, kita berikan makanan, beli pakaian, atau mungkin bukan harus orang tidak mampu, kita menggembirakan teman-teman kita dengan mengirimkan hadiah, makanan, pakaian, atau kerabat kita. Bahkan dalam bab ini, boleh kita memberikan kepada orang kaya. Contoh orang tua kita sudah sangat kaya. Tapi anak ini mau berbakti dengan memberikan mobil baru, memberikan rumah, pakaian mahal. Semua itu masuk dalam masalah ini. Intinya, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim, ya, itu adalah amal yang paling Allah besarkan pahalanya, ya, paling Allah berikan pahala atau paling besar pahala di sisi Allah SWT. Bermula ibu-ibu dan bapak sekalian bisa mulai dengan pasangan hidupnya, karena itu tetangga bantal kita. Di situ kita bisa lihat akhlaknya. Makanya kata Nabi SAW, wa khiyarukum li ahli, tolok ukur orang yang paling baik akhlaknya adalah yang paling baik dengan keluarganya. Kalau ibu mau tahu dirinya ibu seperti apa, ibu tanya suaminya, menurut kamu saya bagaimana? Seorang laki-laki tanya istrinya, menurut kamu saya bagaimana? Penilaian yang paling sportif itu adalah dari pasangan kita. Karena dia yang tahu setiap hari kita seperti apa. Kalau pasangan kita sudah mengatakan, oh saya tidak merasa ada kekurangan atau dia memuji kita, maka berarti kita sudah bagus. Jangan sampai kita di rumah buruk mau amalannya, tapi di luar kita dikenal orang yang baik. Tidak ada gunanya orang seperti ini. Makanya Nabi SAW mengatakan, orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik pada keluarganya, pasangan hidupnya bermula dan anak-anaknya, dan aku adalah contoh yang paling baik, orang yang baik pada keluarganya. Kan gitu. Begitu juga dengan teman-teman terdekat dan seterusnya, terutama pada saat safar. Jadi kalau kita safar sama-sama biasanya kelihatan karakter aslinya orang gitu ya. Makanya ada orang pernah datang kepada Umar mengatakan, ini adalah sahabat saya, ditunjuk seseorang sama dia. Lalu Umar tanya, kamu sudah pernah safar sama dia? Dia bilang belum. Kata Umar, kau belum mengenalnya. Kau belum mengenalnya. Karena safar itu akan memperlihatkan asli daripada karakter seseorang gitu ya. Kemudian kata Nabi SAW setelah mengatakan bahwasanya amal yang paling Allah cintai, kegembiraan yang dimasukkan dalam hati seorang muslim, lalu mengatakan au takshif anhu kurbah, atau ya kata Nabi SAW engkau membebaskan kesusahannya. Dia lagi ada masalah apa, kita keluarkan bantu dalam masalah dia, apakah finansial ataupun nasihat-nasihat. Au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Wala an amshi ma akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal fil masjid hadza syahra. Dan aku memenuhi hajat satu saudaraku muslim, kata Nabi SAW. Misalnya teman ibu bapak minta ditunjukin alamat, minta ditemani ke sebuah tempat, selama bukan maksiat. Lalu kita kebetulan kosong, kita luangin waktu. Kata Nabi SAW, aku penuhi hajat satu saudaraku muslim saja, itu lebih aku cintai daripada itikaf sebulan di masjid ini. Beliau tunjuk masjid beliau. Kita sudah tahu itikaf di 10 terakhir Ramadan, artinya mengikat diri di masjid.
Dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya, solat wajibnya, solat sunnahnya, duha, solat qabliyah, ba'diyah, solat malam. 10 hari terakhir itu orang kejar semua dengan itikaf. Tujuannya mengikat diri di masjid supaya tidak kehilangan itu ya. Bayangkan kalau kita itikaf sebulan di Masjid Nabawi, berapa banyak pahalanya. Nah, Nabi SAW mengatakan memenuhi hajat saudara muslim satu orang saja, diminta ditemanin, minta nasihat, minta apa saja, kemudian kita penuhi, maka itu sudah cukup. Lebih baik, lebih Nabi cintai daripada i'tikaf selama sebulan di masjid beliau. Belum lagi hal-hal yang sederhana. Kata Nabi SAW, al-kalimatu tayyibatu sadaqah. Dalam hadis Bukhari Muslim. Kalimat yang baik, santun, ramah. Orang yang minta tolong saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak bisa bantu pun, memang tidak punya, tetap kita dianjurkan untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Maaf ya, saya belum bisa bantu sekarang ya. Bukan dengan malah emosional mengatakan, kamu ini tidak tahu saya juga orang susah dan segala macam. Ya. Makanya Uwais Al-Qarni rahimahullah, seorang ulama tabi'in, itu beliau hidupnya susah. Kadang-kadang pungut-pungut sisa makanan orang. Ya, sisa makanan orang. Tapi beliau tidak mau kehilangan pahala sedekah. Dengan cara, ya makasih. Jazakallah khair. Jadi beliau tidak mau kehilangan pahala. Dengan cara, beliau kalau dapat makanan, dibersihkan kembali, dipanasin, baru dibagi lagi dengan orang miskin yang lain. Jadi bagaimana? Muamalah yang sangat luar biasa. Kemudian juga kata Nabi SAW sampai kepada senyum. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum dengan saudaramu muslim itu adalah dihitung sedekah. Selalu senyum, selalu ramah ya. Dan seterusnya, terlalu banyak hal-hal yang berhubungan dengan masalah ini. Nah, kalau ibu dan bapak menanyakan kepada kami, kira-kira apa hubungannya Ustaz dengan bahasan Ramadan? Ramadan ini yang kita akan datang atau hadapi beberapa hari yang akan datang insya Allah ini. Semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan. Allah berikan kita Ramadan yang banyak ke depannya. Sampai maksimal yang diberikan kepada hamba-hambanya yang saleh. Dan juga semoga Allah jadikan Ramadan ini sebagai pembersih dosa-dosa kita. Dan penyebab kita masuk ke dalam surga Firdaus tanpa hisab. Allahumma amin. Kalau hitungan tanggal kita antara tanggal 1 sampai tanggal 2 Maret akan masuk Ramadan. Artinya pekan depan. Ya, kurang lebih pekan depan ini, Sabtu, Ahad, kemudian kita sudah masuk Ramadan. Berarti Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk di bulan yang tadi sudah kita sebutkan kurang lebih ada 16 keutamaannya. Mungkin lebih daripada itu yang hanya kebetulan kami susun di buku. Kita akan masuk ke sebuah lembaga training, pelatihan massal. Ya. Tidak ada lembaga Bapak Ibu sekalian seperti Ramadan. Tidak ada di muka bumi ini. Seluruh dunia ini, dimanapun ada muslim di pelosok bumi sana, ya, itu semuanya akan ikut program yang sama. Siang hari mereka puasa, malam hari mereka sholat malam. Selama puasa mereka pasti akan tahu, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh biologis. Ini yang halal, apalagi yang haram. Mereka akan jauhi semuanya. Maka di bulan itu betul-betul lagi ada masa training. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah naik ke mimbar lalu 3 kali bilang amin, amin, amin. Waktu selesai beliau turun dari khutbahnya, ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami belum pernah dengar Anda berkata seperti tadi. Belum pernah Anda naik mimbar mengucapkan amin sampai 3 kali. Apa kira-kira yang terjadi? Kata Nabi SAW, Jibril datang kepadaku. Dan berkata kepadaku di anak tangga pertama mimbar ini, doakanlah kecelakaan bagi siapapun yang mendapatkan Ramadan pas masuk Ramadan, sampai Ramadan pergi, sementara dia belum diampuni. Doakan kecelakaan buat orang itu. Kata Nabi SAW, amin. Semoga Allah kabulkan. Artinya, makna daripada potongan hadits ini, kalau Ramadan saja semua orang muslim berusaha jadi orang baik, berpuasa. Bayangkan ya, kita dari azan subuh sampai azan maghrib puasa. Artinya, nahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Yang dihalalkan saja makan, minum biologis tetap ditahan. Gitu kan. Setelah azan maghrib buka puasa, habis isya kita sudah sholat tarawih. Selesai tarawih itu orang cuma duduk sebentar mungkin ngobrol sama keluarga, habis itu istirahat tidur. Sahur lagi, puasa lagi. Padat sekali dengan program-program yang baik gitu ya. Belum kalau kita isi dengan mengaji, majelis ilmu, belum kita isi dengan umroh dan berbagai macam program-program yang baik. Artinya kalau Ramadan saja tidak bisa mengubah kita menjadi orang yang lebih bertakwa dan berdekat sama Allah, kira-kira kapan lagi? Makanya orang yang jadikan Ramadan sama selain Ramadan sama saja buat mereka. Tidak puasa, tidak sholat malam. Terus saja lisannya bohong, terus saja melakukan dosa-dosa. Maka orang ini pantas didoakan kecelakaan. Dan ini Allah perintahkan Jibril
malaikat yang mulia, pimpinan para malaikat menyampaikan kepada manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Doakan kecelakaan, hai Muhammad, celakaan bagi orang yang tiba Ramadan. Dia sampai Ramadan, lalu Ramadan pergi sementara belum diampuni dosanya. Kemudian beliau mengatakan di anak tangga yang kedua, Jibril juga mengatakan doakan kecelakaan bagi orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian keduanya tidak membawanya masuk ke dalam surga. Jadi selama hidup nggak pernah bakti. Sampai orang tuanya meninggal, nggak ada kebaikan baik dilakukan. Maka ini kecelakaan. Nabi mengatakan amin. Bagaimana bisa ada anak tidak bakti sama orang tuanya, tidak mengejar surga dari orang tuanya gitu kan. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, ada Nabi Jibril mengatakan doakan kecelakaan. Siapapun yang mendengarkan namamu disebutkan hai Muhammad lalu dia tidak salawat kepadamu, ya semoga Allah celakakan. Maka kata Nabi SAW, amin. Ini juga masuk dalam bab keutamaan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam, salawat kepada Nabi pada saat nama beliau disebutkan. Tapi saksi bahasan kita tentang masalah Ramadan, gitu ya. Dari Ramadan ini ada beberapa karakter khusus yang difokus, Bapak Ibu sekalian. Kita bermula dulu dari hadis Nabi SAW, dan hadis ini hadis yang sangat mulia ya, tentang masalah bagaimana seharusnya seseorang di antara kita betul-betul menjaga karakternya dan mendidik dirinya agar terbiasa menjadi orang yang baik di bulan Ramadan. Dan hadis ini hadis sangat masyhur tentunya ya, hadis yang sangat masyhur yaitu bunyinya kata Nabi SAW, man lam yada' qawla az-zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah. Hadits ini hadits yang sahih. Dan hadits ini artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta dan juga tindakan bodoh, kebodohan maksudnya bodoh dalam agama ya, atau melakukan hal-hal yang sia-sia, maka tidak ada hajat Allah atau Allah tidak akan menilai lapar dan hausnya. Nah ini yang kita akan bahas yang pertama Bapak Ibu sekalian. Artinya Ramadan akan datang memerangi secara massal sifat dusta dan kesaksian palsu. Dan ini adalah dosa yang kadang-kadang orang lupa. Orang pikir nggak masalah. Apalagi ada istilah di tengah-tengah masyarakat kita, kan bohongnya untuk kebaikan. Nah, tidak ada nama istilah bohong buat kebaikan. Allah sudah haramkan bohong, nggak ada untuk kebaikan. Kebaikan jujur lawannya, gitu ya. Jadi jangan dibawa-bawa ke sana, akhirnya kita buka pintu, bohong boleh dalam segala hal. Akhirnya membohongi pasangan, membohongi orang tua, membohongi anak-anak. Sampai di masa Nabi SAW, ada seorang ibu, Nabi kebetulan bertamu di rumahnya, anaknya mau keluar dari rumah, kemudian dia genggam tangannya, seakan-akan ada sesuatu yang dia tawarkan anaknya supaya anaknya nggak keluar rumah. Nabi SAW tidak tahu di tangan dia ada atau tidak yang dia janjikan anaknya supaya anaknya nggak keluar rumah. Tapi Nabi bilang, kalau seandainya di tangan kamu tidak ada sesuatu yang kamu pegang, kamu akan dicatat sebagai seorang pendusta. Berapa banyak di antara ibu-ibu hanya mau menenangkan anaknya, menjanjikan sesuatu yang bohong. Nanti ibu akan berikan ini, nanti ibu akan ajak ini, misalnya. Atau dia menggenggam di tangannya sesuatu, seakan-akan tidak ada. Atau supaya anaknya tidak menyibukkan dia atau tidak keluar rumah, maka ditakut-takuti dengan sesuatu yang tidak ada. Kan itu. Kalau keluar di belakang rumah tuh nanti ada kuntilanak, ada apa, ada macam-macam, ditakut-takutin. Itu semua tidak ada. Bahkan kadang-kadang ada anak-anak yang agak unik, takut dengan kecoa misalnya. Saya pernah masuk ke rumah, tidak tahu dari mana anak-anak ini dengar gitu ya. Selama ini saya tidak pernah ajarin seperti itu. Tapi tiba-tiba saja mereka lari, semuanya tuh saya tanya anak-anak, kenapa lari? Ada kecoa katanya. Sampai saya dudukin anak-anak saya. Yang lebih besar kecoa atau kamu nak? Mereka diam. Kecoa itu kalau lihat manusia lari. Kenapa? Kalian yang lari. Tapi karena dibiasakan, rupanya ada tamu datang, takut sama kecoa. Dilihat sama anak-anak. Sekarang aja dilihat sudah jadi takut mereka. Ini kan satu hal yang tidak baik gitu ya. Dari mana kita harus takut sama kecoa? Tinggal diambil sapu, disapu, selesai gitu ya. Kadang-kadang terlalu berlebihan pada hal-hal yang tidak diperlukan gitu ya. Nah poin-poin seperti ini. Ini contoh-contohnya gitu ya. Atau dia berdusta dengan pasangannya, dia mau jalan sama temannya, dia alasan pergi pengajian, dia alasan pergi mana, arisan dan segala macam, sebenarnya tidak. Contoh. Atau suaminya gitu juga, safar, padahal sebenarnya tidak safar dan segala macam. Ini semua bab-bab yang tidak boleh sama sekali. Dan banyak orang anggap remeh masalah dusta ini, mereka pikir itu hal yang kecil, padahal sebenarnya hal yang besar.
Ingat Bapak Ibu sekalian, manusia dipegangi lisannya. Sementara sapi itu dipegangi ekornya. Kalau lisan kita sudah tidak bisa dipegang, misal, kalau ibu bayangkan Bapak sekalian kalau kita berteman sama seseorang, dia pernah bohong sama kita sekali. Saya yakin setelahnya kita trauma. Ini dia benar gak sih? Sekali aja dia bohong. Itu bahaya sekali. 10 tahun kita jujur, kemudian kita bohong sekali saja di tahun ke-11, 10 tahun itu hilang semua. Kejujuran kita 10 tahun hilang dengan satu kali bohong. Saking buruknya bohong itu. Orang mukmin cuma tahu jujur dalam hidupnya. Sampai dikatakan kulil haq walau kana mur. Ucapkan kebenaran walaupun pahit. Sekarang kita buat kesalahan nih Bapak Ibu sekalian. Saya ingin berbagi masalah pembenahan karakter ini. Kita berbuat salah nih. Salahnya apa kalau kita bilang iya saya lakukan, saya minta maaf. Mungkin berat di saat itu. Tapi pastikan masalah itu clear di saat itu. Karena tinggal konsekuensinya saja. Bisa saja kita dimaafkan, bisa saja ada konsekuensi. Kita harus perbaiki keadaan misalnya. Contoh. Tapi kalau kita berbohong, di saat kita ditanya perkara yang sama, kita akan terus bohong, tidak pernah berhenti. Dan orang akan tidak nyaman dengan orang yang bohong. Kita tidak tahu mana yang benar. Di Saudi pernah terjadi, ada seseorang, dia suka bohongin temannya. Ini kejadian nyata, anak-anak muda. Suka kerjain temannya. Dia seakan-akan jatuh, kayak kena penyakit, tapi setelah temannya kepikiran, telepon rumah sakit, dia bangun, dia ketawa, gitu-gitu ya. Dia banyak bercanda begitu, bohong. Satu waktu ini kejadian nyata, dia pergi sama temannya di pantai, naik kapal gitu kan, terus pada turun berenang, rupanya kakinya dia kram. Dia minta tolong, temannya kira dia bercanda, dibiarin, sampai meninggal. Contohnya gitu ya. Jadi tidak ada manfaatnya hal-hal yang seperti itu untuk apa? Dalam Islam Bapak Ibu sekalian, lebih mulia seseorang memberikan dengan transparan daripada kita memberikan dengan kejutan. Kalau belum tahu ya perlu kita tahu ya. Jadi sebenarnya kejutan-kejutan itu dalam Islam tidak terlalu didukung. Lebih baik kita mengatakan saya akan berikan kamu hadiah ini, nggak apa-apa. Atau kita bisa bilang saya akan berikan kamu hadiah, mungkin tidak disebutkan tidak masalah. Tapi kita sampaikan ada hadiah, bukan sebuah kejutan. Saya pernah lihat ada satu cuplikan dan di situ ditulis penyesalan abadi. Ada beberapa anak-anak muda di Eropa, kelihatannya mereka bukan Muslim, tapi mereka mau buat kejutan buat temannya. Mereka duplikat kunci rumah temannya, mereka masuk diam-diam, mereka seakan-akan mereka perampok, ya. Pada saat temannya masuk, kemudian mereka kagetin. Tujuannya cuma membuat kaget saja. Akhirnya temannya itu ketakutan lari keluar dari rumah, dari pagar, langsung ditabrak mobil, meninggal di tempat. Dan sekian banyak contoh dalam masalah ini, gitu kan? Nabi Muhammad SAW berkata kepada seorang suami, siapapun di antara kalian yang pulang dari safar, maka hendaklah dia memberitahukan kepada istrinya. Bukan buat kejutan, tiba-tiba datang. Dia beritahukan pada istrinya. Tujuannya apa? Agar sang istri bisa menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Maksudnya bersih-bersih. Mungkin dia berantakan, suaminya datang, mau terjadi interaksi biologis. Nabi suruh seperti itu. Dia beritahukan dia akan datang. Kan begitu. Jadi bukan mengagetkan orang. Khawatir masuk ke bab-bab yang tidak diinginkan. Efeknya banyak sekali ya. Apalagi tadi saya bilang sekali kita bohong. Dan ini bahaya. Bisa jadi karakter ya. Kita kalau membuka satu pintu kejujuran. Kita akan punya bekas dalam kejujuran tersebut. Orang akan percaya dan seterusnya. Kita kalau buka pintu bohong. Kita juga punya bekas dalam bab itu. Walaupun nanti kita jujur. Orang tahu kita pernah berdusta sebelumnya. Ya. Oleh karena itu jangan dibuka pintu ini. Jangan dibuka pintu ini. Ini banyak sekali. Allah berfirman, Qutilal kharrasun, binasalah orang-orang pendusta itu. Dan juga kata Nabi SAW, Alaikum bis-sidq, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Selalulah jujur kalian, karena jujur akan membawa pada kebaikan. Semua baik di mata manusia. Kalau orang jujur dianggap baik, di mata Allah juga dianggap baik. Wa inna birra yahdi ilal jannah. Kebaikan akan membawa ke surga. Wa la yazalu rajulu yataharra bis-sidq hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seseorang itu terus jujur sampai dia dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang jujur. Kalau kita sudah biasa jujur, lama-lama kita jadi nggak mau lagi bohong, gitu kan? Dan seperti itulah. Dan Nabi mengatakan sebaliknya, wa iyyakum wal kadhib. Hati-hati kalian dengan bohong, dusta, ya apalah istilahnya gitu ya.
Fa'innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena dusta pasti bawa pada kefajiran. Kefajiran itu kerusakan, kriminal, kesalahan, ya, pelanggaran. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan keburukan itu akan membawa kepada api neraka. Wa la yazalu rajulu yataharra bil kadhib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Dan seseorang itu terus saja berdusta sampai Allah catat dia sebagai pendusta. Salah satu maknanya dia tidak bisa jujur lagi. Dia udah tidak bisa jujur lagi. Ingat, semua nabi-nabi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala justru karena kejujurannya. Semua orang mencapai prestasi tertinggi dalam bisnisnya, dalam jabatannya kalau dia jujur. Dan kapan dia bohong, bisa seketika Allah hancurkan semua karirnya. Berapa banyak pejabat yang koruptor, dia punya apa kurangnya dia mengatur strategi untuk melindungi kebohongannya, tapi Allah bongkar dengan satu kejadian. Berapa banyak orang yang selingkuh dalam rumah tangganya, Allah bongkar dengan sesuatu yang kecil dan dia tidak sangka, dia cuma mengatakan kok bisa ya, karena masalah kebohongannya dan seterusnya. Terlalu banyak pelanggaran dan efek-efek yang tidak baik. Makanya Nabi bilang, orang yang puasa tapi masih berbohong dan masih saja memutar balik fakta, pernyataan palsu, ya, data-data palsu, maka tidak ada hajat Allah menilai lapar dan hausnya. Percuma, biar dia lapar, biar haus, puasanya nggak diterima. Nah, ini kan berarti ada peperangan karakter ini dalam puasa itu luar biasa gitu. Supaya tidak dusta. Sebulan penuh kita dilatih, harapannya setelah itu betul-betul kita tinggalkan. Ya. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, sungguhnya as-sidqu tuma'nina. Kejujuran membawa kepada ketenangan jiwa. Biar berat, bilang iya, saya salah, saya minta maaf, saya akan perbaikin. Selesai. Hati itu selesai. Memang berat, tapi selesai. Dibandingkan kita bohong, datang lagi, setiap ditanya bohong lagi, dan sampai kapan ini? Gitu. Jujur akan bawa pada ketenangan. Wa innal kadhiba riba. Dan dusta itu pasti akan bawa kepada ya kepelimplangan, kehancuran hidup, tidak jelasan. Nah, seperti itulah. Makanya kita harus hati-hati. Nah, dalam masalah persaksian juga ini hati-hati ya. Misalnya persaksian dusta itu, misal ada teman ibu bilang, nanti kalau suami saya telepon bilang saya lagi jalan sama kamu ya. Ibu bilang iya, didukung misalnya. Ini persaksian palsu, hati-hati. Ya, ini bahaya sekali. Nabi SAW waktu ditanya tentang induk dosa besar, beliau mengatakan wa syahadatiz zur, ya, dan juga janji atau persaksian palsu. Ini bahaya banget ini, ya. Ini besar sekali dosanya. Nabi SAW lagi duduk santai, duduk lalu mengulang-ulangi tentang masalah itu. Persaksian palsu diantaranya adalah memberikan kesaksian kayak di pengadilan ya. Di pengadilan kita itu saya dengar informasinya bahkan ada yang jual jasa saksi. Kan itu. Jadi dibayar jadi saksi, pernah dia palsu. Supaya orang bercerai, supaya tanahnya orang yang ini dapat jadi haknya dia. Ini bahaya banget ya. Hati-hati teman-teman yang jadi pengacara. Kalau klien-klien dia adalah orang yang tidak benar, jangan didukung. Cari klien yang benar, jadi harta kita halal yang dibayarkan. Ini dia perjuangkan walaupun orang itu dusta, sertifikat tanahnya palsu, apalah segala macam. Untuk mengejar guna gini, pokoknya harus disalahkan pasangannya supaya cerai, dan segala macam hal. Ini semuanya kebohongan. Termasuk dalam kesaksian palsu, mengambil anak tapi tidak disebutkan pada orang tuanya. Jadi kalau Anda mau ambil anak angkat, ambil anak yang jelas orang tuanya. Nggak boleh ambil sembarangan di jalan gitu ya. Ini pernah ada kasus, salah satu orang yang saya tahu sudah meninggal rahimahullah. Semoga Allah maafkan. Pernah umroh sama saya di akhir sebelum meninggal. Dia karena kaya raya suami istri dan tidak punya anak, akhirnya mereka ambil anak. Tapi dia ambil anak, bukan dia ambil anak dengan tahu siapa orang tuanya anak itu. Karena kan anak ini kalau sudah besar harus disampaikan, ini ibu kamu, ini ayah kamu. Jangan dia putus nasabnya. Tapi dia tidak, dia sengaja cari anak yang tidak jelas orang tuanya. Diambil di pinggir jalan, transaksi sama orang, turun dari taksi, kasih, lalu dia pergi. Diambil anak itu terus dipakai nasabnya dia. Karena dia mau hartanya semua ada yang warisi dan dia dikenal di masyarakat kalau punya anak. Sampai seperti itu. Tapi caranya salah. Saya sudah ingatkan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi tetap aja subhanallah sampai meninggal terjadi begitu. Ya Allah alam sekarang bagaimana keadaan anak itu sama istri beliau gitu ya. Tapi ini tidak boleh. Paling baik ambil aja anak saudara atau anak yang sekampung dengan kita, jelas siapa orang tuanya, kita didik di rumah seperti anak kita sendiri boleh, jadi anak angkat gitu ya. Dan itu sampai dia besar kita sampaikan ini orang tua kamu sebenarnya. Nah seperti itulah ya. Nabi SAW pernah dibesarkan oleh Halimah Sa'diyah, disusui bahkan selama 2 tahun. Dan akhirnya anak-anak Halimah Sa'diyah menjadi saudara susuan Nabi SAW. Termasuk dalam masalah persaksian palsu adalah membuat nota-nota palsu.
rekayasa gitu ya. Tadinya kita bertugas nih untuk belanja sesuatu untuk perusahaan misalnya. Tapi ternyata dapat diskon. Kita bilang sama vendornya, nanti diskonnya dihilangkan ya. Tidak usah pakai diskon, misalnya 10%, itu buat saya aja. Maka dia memberi nota ke perusahaan, nota yang tidak diskon. Ini tidak boleh. Atau dapat bonus payung, pulpen, baju kaos. Ini bukan buat pegawai, ini buat perusahaan, pemilik uang. Makanya di masa Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, ada seorang ditugaskan oleh Nabi mengumpulkan zakat, namanya Ibnu Lutbiyah. Waktu dia kumpulin zakat, karena orang tahu dia adalah pegawai Nabi, kan petugas Nabi kumpulin zakat. Rupanya orang titipin zakat, sama orang titipin juga sama dia, bonus buat dia. Dia pulang ke Madinah, orangnya jujur sebenarnya. Dia bilang, ini adalah zakat yang sudah saya kumpulin, ini bonus yang saya dikasih. Jadi karena dia kumpulin zakat, dia dapat itu. Maka Nabi langsung pada saat itu naik di atas mimbar, memuji Allah, baca salat untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengatakan, kenapa ada orang yang kami tugaskan kumpulin zakat, dia masih mengatakan ini zakat kalian, dan ini adalah bonus buat saya. Coba dia duduk di rumahnya, apakah bonus itu akan datang? Maksudnya apa? Ini kan dikasih karena dia pegawai Nabi. Kan gitu. Kalau dia pergi ke satu vendor AC, apalah perlengkapan kantor misalnya, itu memang pakai uang dia berbeda. Tapi ini bukan pakai uang dia, dan dia pegawai di situ. Ini hati-hati sekali, tidak boleh direkayasa gitu ya. Ini termasuk memberikan kesaksian yang berbahaya sekali, bahaya palsu ya. Dan itu subhanallah terjadi juga pada orang-orang yang sudah hijrah. Di kantor kami pernah ada seperti itu. Kita tidak sangka orang yang dipercaya, tapi ternyata dia merekayasa data-data dan akhirnya haram. Dan kita datangkan, kenapa ambil seperti ini? Oh iya, afwan gitu. Nah, afwan ini tidak cukup. Ini berbahaya, memangkankan buat dirinya, buat keluarganya, harta haram. Ya, dan kata Nabi SAW, lahmu nabatan min suhtin an-naru awla bihi. Daging dan darah yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih pantas baginya. Ya, jangan ibu-ibu di rumah karena ingin mendapatkan uang dari suami lalu buat rekayasa data. Ya, seakan-akan ini sebenarnya pengeluaran buat ini, padahal sebenarnya tidak. Suami nggak cek, tapi Allah akan cek. Ya, ini hati-hati. Allah akan awasin dan cek. Ya, jadi lebih baik kita jujur apa adanya, bahasakan baik-baik dan isu lebih tenang. Ya, sesuatu yang transparan itu akan membawa ketenangan. Makanya dalam pepatah bahasa Arab dikatakan fi sarahatin raha. Di setiap keterus-terangan itu ada ketenangan jiwa. Itu jauh lebih baik, gitu kan? Kita melakukan ini jauh lebih baik. Dan tentu teman sama teman, ya, bahkan pada anak dan segala macam ini juga harus termasuk kita hati-hati. Karena rekayasa semua ini bisa berbahaya tentunya masuk dalam masalah ini. Itu yang pertama tentang masalah dusta dalam hadis ini. Karakter yang kedua adalah al-jahl, kebodohan. Ya, itu kalau ibu ada pegang buku tentang dahsyatnya Ramadan, yang buku kami ada di halaman 50, saya tulis dalilnya itu ya. Ada hadis di situ di halaman 50 dan jahal. Jahal itu kebodohan. Kebodohan ya. Jadi dia melakukan perbuatan-perbuatan bodoh atau sia-sia, Bu, ya. Jadi kayak buang-buang waktu. Saya perlu garis bawahi poin penting ya. Kalau Bapak Ibu masih diberikan waktu lowong buat Allah, itu kesempatan emas memperbanyak amal soleh, bukan membuang-buangnya. Ya, jangan ibu punya ada waktu dan bapak sekalian, kebetulan lagi santai, habis asar, lagi nggak ada kegiatan, cari kontak, siapa nih sahabat saya yang lagi ada masalahnya, WA lah dia, Assalamualaikum, kamu ada masalah apa, cerita dong, curhat aja sama aku misalnya. Temannya mulai cerita tentang suaminya, tentang pembantunya, masuklah dia kerana masalah yang dia tidak perlu masuk ke situ. Akhirnya dia bisa bicarakan suami orang, dia bisa salahkan pembantu orang, bisa gibah, bisa fitnah, bisa segala caci maki dan segala macam, masuk dosa. Padahal waktu lowong dia mungkin hanya hari itu. Mungkin besok dia sudah sibuk, mungkin lusa dia sibuk. Ini peluang emas untuk isi sama amal saleh. Makanya kata Nabi SAW, nikmatani magbunun kathirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia lalai darinya. Disebutkanlah as-sihhatu wal faraq. Kesehatan dan waktu lowong. Waktu lowong, kalau ibu sudah rasa dan bapak sekalian ada waktu lowong, segera langsung dengarin ceramah, apalah, cari aktivitas positif, masalah dengar masalah ilmu pengetahuan, olahraga, apalah sesuatu yang bermanfaat. Jangan duduk diam. Duduk diam ini, apalagi kalau sudah pegang remote TV, itu sibuk sudah kita. Pasti akan sibuk dengan hal-hal yang tidak buang-buang waktu berjam-jam, gitu kan? Yang sebenarnya bisa dipakai
pada hal yang bermanfaat. Nah ini tidak boleh. Di Ramadan kita disuruh program baca Al-Quran, banyak zikir, puasa. Semua ini untuk itu. Supaya kita padatin waktu kita. Ibu perlu tahu dan Bapak sekalian, saya pernah sampaikan, penyesalan bagi manusia di akhirat ada 3. Berulang saya sampaikan di pengajian dan saya ulangi lagi. Penyesalan pertama yang abadi adalah penyesalan orang kafir, orang munafik dan orang musyrik. Karena mereka kekal di api neraka. Penyesalan yang kedua adalah orang-orang beriman yang dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Ditimbang amal sehingga harus masuk neraka dulu. Sehari saja di neraka itu sama dengan 1000 tahun waktu kita di dunia. Dan 24 jam disiksa. Ini akan menyesal. Walaupun nanti keluar masuk surga. Tapi tetap masuk neraka dulu. Untuk apa kita mampir ke sana untuk tempat disiksa? 1 hari aja masuk penjara di dunia sudah cukup nama kita rusak, kan gitu. Kita juga lagi nggak nyaman, jauh dari AC, jauh dari WC yang bersih, jauh dari makanan enak. Untuk apa ini, gitu kan? Di neraka makanannya zakum, buah yang menghancurkan tubuh orang, minumannya timah panas, nanah dan darah orang ahli neraka, sana sini histeri teriak-teriak. Untuk apa? Ini akan menyesal. Toh hanya karena di dunia lebih banyak sibuk dosa daripada amal soleh. Yang ketiga, ini yang perlu kita khawatirkan juga. Orang yang masuk surga, sudah masuk surga. Tapi sebenarnya dia bisa dapat derajat lebih tinggi. Jadi kalau kita persentasikan misalnya surga itu 100%. Atau kalau komplek perumahan itu A, B, C, D, E sampai Z. Z ini yang paling bagus fasilitasnya. Klaster yang paling mewah di situ. Bapak Ibu misalnya masuk ke D. Ya, dapatnya D. Lolos masuk surga, tapi kita cuma masuk ke level 4 saja. Karena amal-amal kita terbatas. Sudahlah, saya nggak mau sholat sunnah, sholat wajib aja, udah cukup. Ya udah, nanti kan pas-pasan juga di surga. Dia masuk, tapi dia derajat. Sebenarnya nanti kalau masuk surga, karena kita bisa saling kunjung-mengunjung, ibu akan tahu tuh temannya ini, oh derajatnya lebih tinggi, orang tuanya di sana. Kita akan lihat fasilitas lebih bagus. Di situ dia menyesal, tapi dia tidak bisa pungkiri lagi. Dia juga tidak mau pungkiri karena Allah sudah buat dia puas dengan surganya. Tapi dia akan berpikir, kalau saya dulu berbuat, itu dulu pernah ada kesempatan ta'lim dipanggil di pagi sore nggak datang. Ya. Misal, itu dulu ada kesempatan saya dipanggil nyumbang Palestina tapi nggak nyumbang. Dulu ada kesempatan ini dan itu. Misal, ini semua disia-siakan. Ya udah, luput dari kita. Maka kalau saya kerjakan, saya bisa dapat derajat itu. Tadi D, bisanya jadi G misalnya, atau bisa jadi H. Sebenarnya, tapi dia nggak lakukan. Di situ dia menyesal. Tapi penyesalan sudah nggak bisa diperbaiki. Ada satu kata dalam Al-Quran, setiap kali selesai menyebutkan surga, Allah hubungkan itu. Setelah disebutkan jannah, ada khalidina fiha kan? Itu artinya apa? Kekal selamanya. Apa maknanya ini? Kalau satu kali masuk, ibu nggak akan keluar lagi dari surga. Itu positif. Tapi ada satu hal yang perlu kita sentuh secara keimanan. Khalidina fiha artinya, ibu kalau sudah masuk di klaster D tadi, khalidina fiha, kekal selama itu. Nggak bisa pindah ke E. Karena kekal di situ dah. Sekali baku ya baku di situ. Gitu. Jadi penyesalan yang ketiga ini yang kita khawatirkan. Jangan ada waktu kita bisa isi dan tingkatkan derajat kita di surga, kita malah sia-siakan. Allah subhanahu wa ta'ala Bapak Ibu sekalian tidak akan turunkan tangan dari langit memaksa kita ibadah atau menyuruh kita taubat. Tapi kita harus pekah dan jeli dalam menangkap pesan-pesan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-siakan waktu. Kalau yang lalu sudah lewat, sudah kita beristighfar kepada Allah. Sekarang mumpung ada umur, jangan disia-siakan. Seseorang datang kepada Hasan Basri lalu berkata begini. Waktu dia datang, Hasan Basri tanya, umur kamu berapa? Dia bilang umur saya 60 tahun. Kata Hasan Basri, kalau gitu sudah 60 tahun kamu menuju ke Tuhanmu. Dan orang yang menuju ke Tuhannya sebentar lagi akan sampai. Maksudnya kau akan meninggal nih. Orang itu bilang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Hasan Basri, kau tahu makna kalimatmu itu? Orang itu diam. Langsung Hasan Basri mengatakan, orang yang mengatakan, inna lillah, kami milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Kepadanya kami akan dikembalikan. Dia tahu dia akan kembali kepada Tuhannya. Dan yang tahu kembali kepada Tuhannya, dia tahu akan dihisap di mahkamah Allah. Baik dia akan terima. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Berbuat seperti biji sawi kebaikan dia akan dapat balasan. Dan kalau dia berbuat buruk, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Seperti biji sawi dari keburukan dia akan dilihat dan akan dihukum. Ya. Maka orang itu mengatakan, kalau gitu apa solusinya? Saya sudah terlanjur nih, banyak kelalaian-kelalaian dosa gitu. Kata Hasan Basri, tobatlah dari masa lalumu. Maka dengan itu Allah akan maafkan masa lalumu dan Allah akan terima amalmu ke depan. Tapi kalau kau sekarang sudah umur begini pun masih mau buat dosa, maka berarti Allah akan hukum kau masa lalumu dan masa akan datangmu. Nah, itu solusi yang paling baik tentunya
agar seseorang tidak menyia-nyiakan. Seorang ulama salaf dulu pernah melewati anak-anak muda di pinggir jalan, Bapak Ibu sekalian, ngobrol omong kosong. Itu terus yang dibicarakan. Tidak ada arahnya, tidak ada urusan pendidikan dunia, tidak ada urusan akhirat. Maka orang ini lewat sambil mengatakan sama murid-muridnya, andai saja boleh orang membeli waktu, saya akan beli waktunya mereka ini. Ini waktu yang mereka sia-siakan, saya beli aja. Tambah ke saya 1 jam deh. Tapi nggak bisa. Karena mereka tidak tahu nilainya waktu itu, gitu kan? Waktu itu sangat mahal. Harusnya kita gunakan, maksimalkan dalam ketaatan. Oke, yang lalu-lalu kita tidak bicara. Saya sering sampaikan di pengajian saya, Bapak Ibu sekalian, kalau saya sedang menyampaikan sebuah pengajian, saya sedang bicara hari ini ke depan. Kita tidak bicara yang lalu lagi. Karena hari inilah Allah sampaikan ke kuping kita dan menyentuh hati kita. Maka di saat ini kita perbaiki ke depan. Berapapun Allah sisakan umur, kita perbaikin. Jangan lagi digunakan atau mengisi waktu kita dengan hal yang tidak ada manfaatnya. Minimal edukasi manfaat. Minimal sesuatu yang bermanfaat. Pendidikan anak, kesehatan, olahraga, minimal yang mubah. Gitu kan? Bukan hal yang membuang pada hal-hal yang tidak ada manfaat sama sekali. Atha bin Abi Rabah mengatakan rahimahullah, ya, jangan sampai seseorang di antara kita malu nanti di hari kiamat di mahkamah Allah di saat dia melihat bukunya tidak ada urusan dunia, tidak ada urusan akhiratnya. Ya, tidak ada sama sekali manfaat-manfaat yang dia bisa dapatkan. Baik, yang selanjutnya karakter yang ketiga itu juga ada di hadis tentunya, ya, yang Allah Subhanahu wa taala atau Nabi SAW tepatnya ya sebutkan. Ini saya tulis di halaman 32 kalau ibu yang pegang bukunya. Ada hadis Nabi SAW, "Idza asba ahadukum yawman sha'iman fala yarfuth wala yajhal. Wa in imru'un syatamahu aw qatalahu falyakul inni sha'im inni sha'im." Artinya, barang siapa, kata Nabi SAW, salah satu di antara kalian di pagi hari dalam kondisi berpuasa, atau dia lagi ikut program puasa, maka jangan berkata jorok dan jangan bersikap bodoh. Sebenarnya makna daripada fuhsh, ya rafath itu kalimat syahwat yang diucapkan kepada selain pasangan halal, gitu ya. Sedangkan suami istri saya lagi puasa berusaha menghindari, ya, sampai buka puasa, karena tidak boleh hubungan biologis bisa batal, apalagi kalau bukan pasangan halal. Maka di sini dikatakan siapa yang tiba di pagi hari puasa, maka jangan berkata rafath. Rafath itu lebih kepada kalimat syahwat sebenarnya, ya. Di sini terjemahnya berkata jorok, dan jangan bersikap bodoh. Bodoh mirip tadi, menyia-nyiakan waktu dan segala macam. Kalau ada salah satu caranya, kalau ada orang yang menghardiknya atau menghinanya, ada orang yang ajak Bapak Ibu bertengkar, ribut, dia lagi puasa, maka katakan sesungguhnya saya sedang puasa, sesungguhnya saya sedang puasa. Maksudnya saya sedang ikut program puasa, ini dilarang bertengkar, ini dilarang bertutur kata jorok. Orang ngajak kita buat dosa, saya lagi puasa, saya nggak mau buat dosa, nah gitu. Nah ini kan pembentukan karakter, ya. Berarti memang kita dibentuk di Ramadan untuk menjadi orang yang betul-betul menjaga itu. Ya, menjaga sikap-sikap kita. Ya, jangan sampai kita berlebihan dalam masalah-masalah seperti ini. Artinya rafath, ya. Kalau pernah haji dan umrah juga tahu salah satunya yang dilarang kalau lagi ihram tidak boleh rafath. Ya, ucapan yang menjurus kepada biologis walaupun dengan pasangan halal. Kalau sudah ihram suami istri boleh bergandengan, boleh jalan sama-sama lagi tawaf sa'i, tapi tidak boleh menjurus ke biologis. Ya, bicara biologisnya tidak boleh. Sedikit ada syahwat itu ada hukumannya. Ya, makanya tidak boleh sama sekali sampai selesai tahallul. Nah, sama juga dengan puasa. Nah, itu juga dilatih, ya, dilatih di bulan Ramadan. Cuma sayangnya ada generasi muda kita, mungkin dia berhenti pacaran pas Ramadan, habis Ramadan dia sambung lagi, gitu. Ya. Padahal sebenarnya itu dibolehkan tapi dengan pasangan yang halal. Nah, itu juga masuk dalam masalah ini. Jadi kita harus mengatakan bahwasanya saya sedang puasa. Jadi betul-betul berarti memang ini sunnahnya ibu dan bapak bilang. Kamu kok gini? Maaf, saya lagi puasa. Jangan, tidak mau bertengkar. Ya, diajak berbohong, diajak buat nasihat, selalu bilang, saya lagi puasa, saya nggak mau. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sebulan kita dilatih seperti ini. Harusnya kan terbentuk karakternya. Udah jujur, ya. Udah tidak pernah lagi berkata-kata kotor, nggak pernah caci maki. Ini masuk dalamnya, nggak boleh menggibah, memfitnah, ya, menghina, semua masuk dalamnya. Dalam makna kata-kata jorok ini masuk dalamnya semua. Tidak boleh sama sekali, ya. Kita tinggalkan. Kemudian selanjutnya juga mungkin yang terakhir ini tentang masalah pengontrolan emosi. Itu juga ada di lanjutannya, ya, di halaman 33. Ini adalah bulan, ya, untuk mengontrol emosi.
Sebenarnya mengontrol emosi masuk dalam potongan tadi, sesungguhnya saya sedang puasa. Karena di situ kan kalau diajak bertengkar, dia mengatakan saya puasa. Maksudnya saya tidak mau picu emosi saya ya, maka ditinggalkan. Kalau kita ikuti dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidak bertengkar ini bukan hanya puasa ya. Di luar puasa pun kita dilarang bertengkar. Dilarang. Jadi siapapun yang mau aja kita bertengkar, tinggalkan saja. Kalau dia benar, ya udah kamu benar, maafin saya. Kalau kita salah, kita sampaikan, dia mau terima, alhamdulillah. Tidak terima, sudah tinggalkan saja. Tidak usah kita habiskan waktu pada orang yang tidak mau dengar nasihat kita. Tidak usah juga kita emosi, kita gibah dia di sana sini. Kalau dia itu orang saya sudah nasihatin, nggak mau dengar, itu hak dia. Yang penting kita sudah sampaikan. Seseorang mukmin memang sifatnya itu lembut, penyayang, pengasih, tidak suka bertengkar. Saya kadang-kadang bahasakan di ceramah-ceramah, kalau ada yang ajak bertengkar, tinggalkan saja dia sama tembok. Biarin dia ribut sama tembok. Udah nggak usah kita layani. Tinggalkan. Nggak usah ikut-ikutan. Ini kadang-kadang, ini Ustaz tapi saya emosi dia katakan ini. Pernah gitu tuh. Ya ada suami istri datang ribut. Dia WA begini, yang satu bilang WA begini. Iya karena ditanggapin terus. Kita kalau tidak tanggapin, habis kata-kata orang itu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh seseorang. Kebetulan beliau pakai jubah baru. Ada orang datang caci maki tanpa sebab. Abdullah bin Abbas tidak kenal orang itu. Dicaci maki segala macam kata-kata yang tidak pantas untuk seorang ulamanya sahabat. Bukan cuma sahabat Nabi, tapi ulamanya sahabat. Maka pada saat itu murid-muridnya Abdullah bin Abbas sudah jengkel dengan orang ini. Tapi Abdullah bin Abbas karena diam, mereka semua diam. Karena Abdullah bin Abbas tidak respon, maka akhirnya orang itu kehabisan tutur kata. Karena kalau itu kan pertengkaran terjadi. Kenapa? Karena kita kan respon terus. Kan itu. Maka kata Ibnu Abbas setelah dia selesai, apa kau sudah selesai? Dia bilang iya. Lalu Ibnu Abbas tahu orang ini sebenarnya cemburu lihat jubah dia. Abdullah bin Abbas buka jubahnya dikasih. Ambillah jubah ini hadiah dari saya. Lalu dia bilang sama murid-muridnya, tunjukkan alamat rumah kita. Siapa tahu orang ini butuh bantuan. Semenjak hari itu orang itu jadi muridnya Abdullah bin Abbas. Jadi nggak usah layani orang yang suka bertengkar, orang suka ribut ya. Orang suka berdebat itu menghabiskan, menyita waktu kita. Ya, lebih baik kita ya menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Saya yakin kalau orang tahu karakter kita tidak suka bertengkar, saya yakin orang yang suka bertengkar tidak akan dekat-dekat sama kita. Karena dia tahu kita tidak respon. Kita nggak respon, gitu ya. Jadi lebih baik jangan dilayani, lebih baik jangan. Ini termasuk hal yang baik. Dan kita tahu penyebab stroke, darah tinggi, penyakit kronis ini, itu semua karena emosional. Suka bertengkar gitu ya. Maka ini berbahaya sekali. Makanya Nabi SAW mengatakan, la taghdab kepada seorang anak muda. Jangan kau emosional. Waktu dia bilang, wasiatkan saya. Supaya saya senang hidup dunia. Gak ada masalah sama orang. Saya juga tidak ada dosa di sisi Allah. Jangan kau emosional. Apalagi ya Rasulullah. Jangan kau emosional. Apalagi ya Rasulullah. Jangan kau emosional. Dalam riwayat lain, la taghdab walakal jannah. Jangan kau emosi bagimu surga. Gitu kan? Nah ini poin penting untuk di garis bawah gitu ya, supaya kita betul-betul bisa tahu. Nah sama juga mungkin kalau ibu-ibu yang masih ada diamanahkan anak-anak kecil, atau mungkin ada yang punya cucu, itu biasanya anak-anak kan memang masa-masa bermain ya. Mungkin ada hal-hal mereka lakukan kadang-kadang memicu emosi kita, tapi itulah alamnya dia. Itulah alamnya dia. Saya sering sampaikan ke istri, jangan emosional hadapin mereka, karena mereka tidak tahu. Mereka memang belajar gitu kan, masa belajar. Lebih baik kita rangkul, kita nasihatin baik-baik, karena berapa banyak anak-anak yang ibunya, ayahnya emosional, membuat anak itu trauma. Sehingga akhirnya ibunya cuma angkat suara sedikit sudah ketakutan sembunyi gitu kan. Karena selalu yang ada ketakutan. Padahal sebenarnya bukan begitu pendidikan anak yang sehat. Pendidikan anak yang sehat adalah bagaimana dia merasa kita seorang ayah dan seorang ibu yang penuh kasih sayang, yang dia tidak pernah ragu kalau dekat dengan kita. Nah itu poin-poin penting yang harus kita garis bawahi. Dan tentu dari sini kita bisa ambil semuanya. Ya, semuanya kebaikan-kebaikan akhlak kita tarik ya. Dalam bulan Ramadan semuanya berarti kita diperintahkan untuk baik. Sebagai penutup, kalau ini ada mau bertanya di sini silahkan. Di halaman 34-nya, di situ ada saya sebutkan hadis tentang zakat fitrah. Ini berarti penutupan Ramadan. Nanti kan kalau pas habis Ramadan sebelum sholat Id, kita dianjurkan ya yang punya kemampuan untuk mengeluarkan per orangnya 2,5 kilo beras. Ya, kalau tidak salah dalam liter itu 3,5 liter, karena itu makanan pokok kita. Kita keluarkan berapa jumlah orang di rumah, misalnya suami istri sama 3 anak, berarti dia harus 5 orang kali 2,5 kilo ya. Kalau ada pembantu di rumah berarti majikannya punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat tersebut. Tentu yang mengeluarkan ini adalah pimpinan rumah tangga, sang ayah ya. Termasuk bayi kalau sudah 4 bulan di perut ibunya itu dikeluarkan juga
zakat fitrahnya gitu ya. Nah, apa manfaatnya zakat fitrah? Perhatikan manfaatnya luar biasa ini. Di halaman 34 sampai 35 saya tuliskan hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-shaimi min al-lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salati fa hiya shadaqatun min as-sadaqat. Rasulullah SAW telah mewajibkan, bukan pilihan, wajib hukumnya zakat fitrah. Ini bukan uang ya, tapi makanan pokok. Kalau uang berarti itu zakat mal. Kecuali uang cash kita kasih ke yayasan atau masjid, mereka yang keluarkan belikan beras atau makanan pokok. Biasanya begitu ya. Maka diwajibkan oleh Rasulullah SAW zakat fitrah untuk mensucikan orang yang puasa. Ini berarti menandakan selama puasa harus jaga ini ya. Tapi kalau sampai kita luput, sempat marah, sempat bertengkar, ya sempat ada rafah tadi kata-kata jorok gitu ya. Mensucikan orang yang puasa dari perkara sia-sia dan perkataan keji. Dan sebagian juga atau sebagai juga makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa menunaikannya sebelum sholat id, maka itu adalah zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa menunaikannya setelah sholat id, maka itu merupakan salah satu bentuk sedekah biasa. Tapi perhatikan garis bawah di situ ya. Disyariatkan, diwajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa. Berarti membersihkan kalau dia punya kesalahan gitu ya. Dan dari perkataan keji, perkataan sia-sia dan perbuatan keji atau pelanggaran-pelanggaran, dan sekaligus sebagai makanan untuk orang-orang yang miskin. Berarti memang selama Ramadan kita disuruh untuk jujur, amanah dan seterusnya, jaga terbaik dan jauhi yang buruk-buruk. Ya bahkan tadi kalau bohong dan kesaksian palsu bisa membatalkan puasa. Dan akhir Ramadan, walaupun kita sudah jaga sebulan, tetap zakat fitrah ditunaikan untuk menambah pensucian diri kita dari pelanggaran-pelanggaran tersebut. Berarti memang ada pembentukan karakter. Maka saya berharap diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian, Allah SWT mudahkan untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya di bulan Ramadan ini insyaAllah. Dan fahami baik-baik Ramadan adalah pelatihan untuk meningkatkan skill kita secara keimanan. Ya. Dan itu untuk jadi bekal 11 bulan ke depan. Selama Allah kasih umur, Ramadan akan datang, kita tingkatkan lagi persentasenya untuk 11 bulan ke depan sampai kita ketemu Allah dalam kondisi semuanya sempurna tentunya. Allahu a'lam. Begitu saja mungkin. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.